Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 238, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rowland Enzo, sahabat Vivian Low, bagaimana dia bisa berada di sini dan menjadi tamu misterius aula keluarga Vince? Siapa dia? Pada saat ini, Aiden Enzo memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya, dan emosinya sangat rumit. Sepertinya dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Nyandri Ziso juga terkejut dengan berdirinya Aiden Enzo yang tiba-tiba, dia melirik wanita di aula utama yang menyapa semua orang, dan berkata dengan cemburu, "Saudara Enzo, apakah dia begitu cantik? Mengapa kamu begitu bersemangat? Duduklah cepat, semua orang melihatmu." Aiden Enzo tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang besar di sekitarnya semua meliriknya dengan aneh. Setelah duduk lagi, Aiden Enzo melipat tangannya dan menatap Rowland di aula utama. Wanita ini benar-benar menjadi fokus penonton, duduk langsung di baris kursi utama, duduk bersama Freddy Canio, Diana Eba, dan keempat saudara laki-laki Vince. Namun, terlihat jelas bahwa kursi Rowland berada di tengah, dengan pemandangan terbaik. Dari pengaturan ini, terlihat bahwa Rowland memiliki status yang sangat tinggi di mata keempat bersaudara Vince. Aiden Enzo mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir bahwa teman Vivian Low akan memiliki identitas yang begitu istimewa. Apalagi dia benar-benar datang ke kota Luofeng. Apakah ada hubungannya dengan kamar dagang bawah tanah tahun ini? Dari sudut pandang ini, kamar dagang bawah tanah ini benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Di aula utama tempat pelelangan, orang kaya dari semua warna sedang berbicara dengan pelan. Juga pada saat ini, setelah pidato pembukaan Brian Vince, pelelangan malam ini di aula keluarga Vince secara resmi dimulai. Tiba-tiba, seluruh tempat pelelangan menjadi semarak, dan semua orang menantikannya, menunggu pertunjukan yang bagus. Aiden Enzo sedang duduk dengan ekspresi tenang, menatap Rowland yang duduk di baris pertama di aula utama dan mengobrol dengan gembira dengan Brian Vince. Rumor, grand final malam ini bukan hanya harta Tang Gaifei, tetapi juga seorang wanita aneh. Apa maksudmu? Orang tua ini berhenti bermain sandiwara dan masuk ke dalam mobil. Saya akan mengelas pintu mobil untuk Anda, beritahu saya dengan cepat. Di aula, selalu ada beberapa orang yang bergosip membicarakan sesuatu. Aiden Enzo secara alami mendengar sesuatu. "Hei, kakakku bekerja di aula keluarga Vince, dan dia memberitahuku bahwa benda itu adalah Phoenix emas giok yang secara pribadi dikenakan oleh Tang Gaifei. Keluarga besarmu luar biasa." Pria berwajah kurus itu terus berbicara dengan meyakinkan. Banyak orang melihat ke samping dan memandangnya, yang membuat pria itu merasa sangat bangga. "Apakah kamu tahu keluarga besar apa itu?" Semua orang menggelengkan kepala. Pria itu berpura-pura sangat dalam, dan dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia berkata, "Hei, itu adalah keluarga Xianjiang Lehnar yang keluar dari daratan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan Phoenix emas giok itu persis seperti yang termuda Putri Mates Lehnar, penatua dari keluarga Xianjiang Lehnar, memakainya." Kata-kata itu secara langsung menyebabkan banyak kejutan dan opini publik di lapangan. Tiba-tiba, semua orang bertanya dengan tergesa-gesa, "Keluarga Xianjiang Lehnar, saya belum pernah mendengarnya, apakah ini luar biasa?" "Ya, siapa putri bungsu dari keluarga Lehnar? Lalu mengapa benda ini datang ke aula keluarga Vince?" Daratan dievakuasi dalam semalam. Menurut gosip, tampaknya putri bungsu keluarga Lehnar yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Dengan cara ini, orang-orang besar semakin banyak berdiskusi, dan itu menjadi semakin panas. Pria berwajah kurus itu terbatuk beberapa kali, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Benar, putri bungsu Nyonya Lehnar memang mengalami kecelakaan mobil. Masalah ini sangat rahasia, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya." Ini juga menimbulkan kegemparan pada saat itu, tetapi dengan cepat ditekan. Dikatakan bahwa putri Nyonya Lehnar menikah dengan keluarga kaya yang tertutup, tetapi saya tidak tahu keadaan spesifiknya. Masalah ini masih menjadi rumor.
Saya tahu dari saudara laki-laki saya bahwa harta kali ini disimpan di sini oleh putri Nyonya Lehnar. Tidak ada yang datang untuk mengambilnya dari perjanjian 15 tahun. Sekarang tepat 15 tahun telah berlalu. Itu akan menjadi milik aula keluarga Vince. Begitu, semua orang mengangguk dan melihat ke samping, tanpa sadar lebih memperhatikan Phoenix giok emas Tanggai Fei yang muncul di penghujung malam. Dan semua ini didengar oleh Aiden Enzo yang duduk tidak jauh dari sana. Sekarang, seluruh tubuhnya tegang dan pupilnya menyempit. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Harta ibu, ternyata itu adalah Phoenix emas giok ibu. Aiden Enzo menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit sedih. Dia ingat dengan jelas bahwa dia dulu bermain dengan Phoenix emas giok itu ketika dia masih kecil. Tanpa diduga, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan hari ini, di sini, saya akan menemukan sesuatu dari ibu saya lagi. Kejutan tak terduga, Aiden Enzo tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan peninggalan ibunya di aula keluarga Vince. Pada saat itu, mata Aiden Enzo bersinar terang, dan matanya dingin, menatap lekat-lekat ke stan lelang di tempat utama. Sebab, harta karun lelang sebelumnya hampir selesai. Miandri Ziso duduk di samping Aiden Enzo, jadi dia segera menyadari perubahan momentum Aiden Enzo. Sebelumnya, dia selalu terlihat acuh tak acuh, tapi kali ini, dia jelas merasa bahwa Aiden Enzo memiliki aura yang ganas. Seperti pedang dingin yang membubung ke langit, ia siap menyerang, siap memotong segala sesuatu di dunia kapan saja. Ada apa, Saudara Enzo, apakah kamu tidak nyaman? Kalau begitu mari kita pulang, tanya Miandri Ziso dengan prihatin. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin mendapatkan burung Phoenix emas giok itu. Hati Miandri Ziso bergetar. Dia tidak menyangka Aiden Enzo akan mengatakan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba. Baik, Miandri Ziso tertegun sejenak, lalu menjawab langsung. Karena saudara Enzo menginginkannya, meskipun harganya 1 miliar, Miandri Ziso akan membantunya mendapatkan. Namun, Aiden Enzo mungkin tidak membutuhkan bantuannya. Ayah berkata bahwa Aiden Enzo bukanlah orang biasa. Dalam hal uang saja, 10 ayah pun tidak memiliki uang sebanyak Aiden Enzo. Lihat, harta terakhir akan segera keluar. Tiba-tiba, ada gelombang kegembiraan di seluruh tempat lelang, dan semua orang menunggu dengan napas tertahan, mata mereka tertuju pada stan tempat utama. Baris pertama aula utama, Kohler Jin, tuan muda kedua dari keluarga Jin, sekarang duduk, dan ada 4 wanita cantik berdiri di sampingnya. Dia, dengan penuh kesombongan, terus menatap Diana Eba di sebelah kanan dan wanita misterius di kursi utama. Menarik. Kohler Jin menjentikkan jarinya, dan wanita cantik berambut pirang di sampingnya membungkuk, meledak dengan gembira, dan bertanya dengan hormat, Tuan muda kedua, apa yang kamu inginkan? Kembalilah dan ajak kedua gadis itu berkencan denganku, kata Kohler Jin. Baiklah, Tuan muda kedua. Wanita berambut pirang menjawab. Pada saat yang sama, Kohler Jin bertanya, berapa banyak yang kamu bawa? Malam ini, saya harus mendapatkan giok dan burung Phoenix emas. Ibuku suka hal-hal ini. Gadis kulit putih panas lainnya menjawab, Tuan muda kedua, malam ini kita akan ambil total dengan 500 juta, aku bisa menerimanya. Kohler Jin mengangguk, wajahnya penuh percaya diri. Selama ibunya menyukainya, dia akan membelinya, lagi pula ibuku paling mencintaiku. Melihat kembali ke aula, banyak turis juga berdiskusi. Begitu, Tuan muda kedua dari keluarga Jin pasti akan mendapatkan harta ini kali ini. Hehe. Belum tentu demikian. Tidak lihat orang-orang yang duduk di bawah adalah tamu misterius di sini, dan saya mendengar bahwa wanita itu datang ke sini untuk Phoenix emas giok itu, dan itu sudah diputuskan. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri, dan orang-orang besar juga tidak puas satu sama lain, dan bahkan diam-diam memasang taruhan. Taruhan saja siapa yang akan memenangkan harta terakhir malam ini, Jade dan Golden Phoenix. Mendengarkan ucapan berisik di telinganya, Aiden Enzo menarik tinjunya, matanya terpaku. Malam ini, Phoenix emas giok ini, dia pasti akan menang. Brian Vince, siapapun yang berani merebutnya akan menunggu untuk menahan amarahnya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.